Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, budaya lokal kerap tergerus oleh tren yang datang silih berganti. Namun, ada tradisi yang tetap kokoh bertahan, yaitu nyadran. Ritual tahunan masyarakat Jawa yang syarat makna spiritual dan sosial. Seiring zaman berubah, bagaimana tradisi ini bertahan, beradaptasi, dan menjadi penguat identitas komunitas? Mari kita simak bagaimana penjelasan dari salah satu tokoh masyarakat Desa Siwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Setia Rumukida dan teman saya Arung Istiqomah. Di sini kita akan membahas satu tradisi penting masyarakat Jawa, yaitu nyadran, yang harus dilestarikan meski zaman bergerak dengan cepat. Mari kita pelajari bagaimana nyadran menjadi ruang pelestarian budaya, solidaritas warga, akar spiritual, dan adaptasi atas kebutuhan zaman. Seperti apa kekokohan nyadran terhadap modernisasi, bagaimana warga menyelesaikan situs ziarah, bergotong royong, dan kenduri agar tetap relevan. Yuk kita simak langsung penjelasan ini. Sekarang kita akan memasuki sesi wawancara dengan narasumber yang sangat memahami tradisi nyadran dengan Bapak Rahmat Rufianto. Khususnya dalam nilai Islam, kearifan lokal, dan eksistensi digital saat ini. Oke, sekarang kita bersama Bapak Rahmat sebagai tokoh agama di desa ini, ya. Baiklah, kami di sini izin untuk mewawancarai terkait tradisi nyadran yang ada di desa ini. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama gitu Pak. Bagaimana asal-usul tradisi nyadran ini yang merupakan perpaduan antara ajaran Islam dan warisan budaya Jawa? Untuk tradisi nyadran, memang kita sebagai masyarakat Jawa ya, khususnya karena nyadran itu berada hanya lingkup di Jawa. Sebenarnya nyadran itu berasal dari dua akulturasi, gabungan antara budaya ajaran Islam dengan budaya adat Jawa itu sendiri. Karena dengan adanya nyadran ini, memang kalau kita melihat awal ajaran agama Islam itu datang di Indonesia ini dibawa oleh Wali Songo. Dengan Wali Songo itu dengan inovasinya mungkin ya, karena dulu itu Jawa itu agamanya hanya ada Hindu dan Buddha, datang agama baru, agama Islam, yaitu Wali Songo khususnya Sunan Kalijaga itu menyelaraskan karena nyadran ini adalah salah satu adat istiadatnya orang Jawa, dengan dikemas, dengan disisipi oleh ajaran-ajaran Islam, yaitu dengan adanya ziarah ke kubur atau ke makam itu tidak hanya datang saja, tetapi disisipi dengan ajaran Islam, yaitu tahlil, zikir, membaca surat Yasin, dan doa-doa lainnya. Nah, oleh karena itu nyadran ini adalah sebagai rasa istilahnya kita mengingat akan kematian kita, dan kita mendoakan kepada leluhur kita bahwa itulah tradisi Jawa yang sampai saat ini masih dilestarikan dan masih dipegang. Untuk pertanyaan nomor 2, Bapak, apa nilai spiritual dan sosial dari nyadran yang relevan dengan masyarakat modern? Kalau nilai spiritualnya nyadran itu kita mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendoakan kepada leluhur-leluhur kita, karena dengan kita mengingat kebesaran Allah dan leluhur, mendoakan leluhur kita itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nilai spiritualnya. Kalau nilai sosialnya, bahwa di nyadran itu kebiasaan kita sebagai masyarakat desa di sini itu biasanya dengan nilai sosial, yaitu bergotong royong bersama-sama, karena di sebuah makam itu bersama-sama datang sambil membawa makanan. Kalau
istilahnya di sini yaitu kenduri, atau dengan membawa makanan dan sebagainya dikumpulkan di situ dengan bersama-sama mengingat tentang leluhur itu, ya itulah kebersamaan itulah dari segi sosialnya, yaitu bersama-sama mengingat akan suatu saat nanti kita juga akan mati. Kita mengingat dengan nilai spiritual kita mengingat kepada Allah, dan dengan cara sosialnya kita bersama-sama berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Dengan kekompakan, kerukunan itulah di Sadranan itu akan terwujud di sini. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana tradisi nyadran di desa ini bertahan meski arus globalisasi dan gaya hidup modern semakin kuat? Tradisi nyadran di desa ini khususnya masih bertahan, ya, karena nyadran itu menjadi kita sebagai warga desa di sini itu identitas, menjaga jati diri warga sini, yaitu kita bersama-sama menggandeng dengan anak-anak muda itu untuk menyiapkan pada saat pelaksanaan dan lain sebagainya, biar anak-anak muda itu nanti juga akan teringat, oh dulu orang tua saya dulu juga mengadakan kegiatan semacam ini, yaitu Sadranan yang dilaksanakan itu sebelum datangnya awal Ramadan atau awal puasa, yaitu menggandeng anak-anak muda untuk melaksanakan, untuk menjadi panitia, biar nyadran ini tidak akan punah. Pertanyaan keempat, Bapak, adakah inovasi atau perubahan dalam pelaksanaan nyadran agar tetap relevan bagi warga masa kini? Ya, tentu ada, ya. Karena kalau dulu memang nyadran itu kita datang hanya kenduri bersama-sama di bangsal, lalu berdoa, makan bersama-sama. Tetapi di era-era modern sekarang ini kita bisa bersama-sama, selain bergotong royong membersihkan makam, ya, kita juga mengadakan di kegiatan nyadran itu mengadakan pengajian-pengajian yang mungkin topiknya topik yang terkini, ya. Mungkin tidak hanya khusus untuk pengajian topiknya tentang kematian, tetapi kita dengan diadakan pengajian itulah dengan topik-topik terkini, dan mungkin bagi anak-anak muda itu juga karena ini eranya era digital, ya, itu membuat dokumentasi, dan dokumentasi itu bisa diunggah ke media sosial. Dengan cara seperti itulah warisan leluhur kita, yaitu yang namanya nyadran ini, akan membekas di hati anak-anak muda itu. Pertanyaan terakhir, menurut Bapak, apa makna penting nyadran bagi identitas komunitas di era modern? Nyadran ini sebagai pengingat kita, ya. Pengingat kita akan kekuasaan Allah, dan di era-era modern sekarang ini, era-era yang persibuk, ya, dari warisan punya anak yang mungkin jauh di sana, dan itu juga akan kembali pulang ke sini untuk mendoakan para leluhurnya, sehingga dengan adanya warisan nyadran inilah yang akan menjadikan diri kita atau desa ini akan tetap lestari. Dan dengan adanya nyadran inilah semua aspek tentang kerukunan, kebersamaan, kita mengingat akan kematian kita, itu akan bersama-sama akan teringat oleh diri kita sendiri dan khususnya masyarakat umum di lingkungan ini. Baik Bapak, terima kasih atas Ya, tadi sangat membantu kita semua. Ya, ilmunya sangat bermanfaat. Ya. Baik, dari pemaparan Bapak tadi, ya kita belajar bahwa nyadran bukan sekedar ritual ziarah makam, tetapi sebuah jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara lain spiritual dan sosial, akal
tradisi, dan tuntunan zaman. Meski dunia bergerak cepat dengan globalisasi dan digitalisasi, Nyadran tetap menjadi ruang bersama yang perkuat identitas, solidaritas, dan rasa syukur masyarakat. Melalui inovasi sederhana dan semangat kebersamaan, masyarakat membuktikan bahwa tradisi tidak harus ditinggalkan, tapi bisa beradaptasi dan menguatkan karakter bangsa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai, menjaga, dan meneruskan warisan budaya yang sangat bermakna. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, Nyadran mengingatkan kita akan kekuatan kolektif, nilai solidaritas, rasa syukur, dan keterikatan pada akar budaya. Semoga tradisi ini terus hidup bukan hanya sebagai kenangan masa lalu, tetapi sebagai pijakan kuat bagi identitas dan kebersamaan kita di era modern maupun di masa depan.